Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elksan dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 14-16 juta hektar. Dan itu belum semua perkebunan diintegrasikan. Dimana kalau ini semuanya melakukan integrasi, itu suasembada daging itu tercapai. Kita bisa melakukan integrasi dengan memanfaatkan limbah-limbah dari perkebunan kelapa sawit, seperti misalnya pelepah sawit, bungkil kelapa sawit, terus ada lagi janjangan kosongnya, terus ada lagi limbah-limbah yang lainnya seperti lumpur sawit, dan itu semuanya bisa dijadikan pakan ternak dan bisa dijadikan pakan ternak lengkap. Jadi apabila pelepah sawit kita cacah dengan mesin cacah yang sudah dimodifikasi dengan baik, di mana hal itu dapat meningkatkan kualitas atau produktivitas dari ternak tersebut. Jadi bisa kita manfaatkan gitu pelepah sawitnya dengan penyacah. Jadi kita juga memerlukan bahan tambahan seperti molasses, dedak padi, terus ada urea, garam, dan mineral. Jadi ini bisa kita jadikan silase. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sekedar silase, jadi ini juga bisa kita jadikan pakan dengan jangka panjang. Hal ini harus dilakukan juga dengan manajemen yang baik. Nah, karena apabila kita tidak menggunakan manajemen yang baik, kita akan mengalami kerugian, tidak mengalami keuntungan pada ternaknya dan pada perkebunannya. Saya bisa mengambil kasus di PTPN 3 di Seri Pamela, tepatnya Kabupaten Sedang Bedagi, di mana mereka melakukan integrasi ternak dan perkebunan itu tidak melakukan manajemen yang baik. Jadi hanya berjalan 1 tahun, lalu ternaknya dijual, dan semuanya ya hanya sia-sia gitu aja, dan anggarannya ya dimakan oleh pejabat-pejabat yang lagi menguasainya. Seperti itu karena manajemen pakannya tidak baik, manajemen reproduksinya tidak baik, manajemen kandangnya tidak baik, semua manajemennya itu tidak baik. Jadi hal itulah yang membuat tidak fokusnya integrasi ternak dan perkebunan. Dan ada sisi baiknya yang lagi, yaitu kotoran ternaknya itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos, tapi jangan langsung dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Kita bisa memanfaatkan sebagai biogas contohnya. Jadi kotoran ternak yang baru itu bisa kita manfaatkan sebagai biogas, di mana biogas ini bisa dimanfaatkan kembali untuk warga sekitar. Jadi setelah gas metannya itu sudah habis dari kotoran ternak, maka kotoran ternak itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos. Pupuk komposnya itu juga tidak hanya berbentuk padat, tapi ada berbentuk cair. Jadi ada dua jenis pupuk pada pemanfaatan integrasi ternak dan perkebunan. Yang pertama itu ada pupuk kompos padat dan ada yang cair. Pupuk kompos yang cair itu biasanya terbuat dari urin, dan pupuk kompos yang padat biasanya dari feses, seperti itu. Dan hal ini dapat meningkatkan produktivitas dari perkebunannya, seperti itu. Perkebunan misalnya pupuk padat yang bisa dimanfaatkan untuk sawitnya. Jadi di sekitaran sawit itu kita kasih pupuk padat, dan bisa juga sebenarnya kita beri dengan pupuk cair, cuma harus dengan lebih banyak lagi. Tapi pemanfaatan pupuk cair itu biasanya dimanfaatkan
untuk tanaman-tanaman seperti buah-buahan dan lain-lainnya seperti itu. Dan pengaplikasian pupuk dilakukan 50 sampai dengan 100 kilo per pohon seperti itu. Kandungan unsur hara mikro pada limbah pada kotoran yang sapi itu sangat baik gitu. Misalnya nitrogennya itu mencapai 1%, terus ada sengnya sekitar 0,9 dan kadar airnya itu sekitar 69%. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang integrasi ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.